sehat. Udah jauh-jauh nih Bu ke Stasiun Pasar Senen. Terima kasih waktunya. Bu, tadi saya sudah berbincang, ternyata banyak dari mereka yang justru tidak tahu mengenai kebijakan ini, aturan ini. Kalau Bu Ellen sendiri seperti apa melihat kebijakan ini? Ini kan kebijakan sebenarnya apapun ini pelanggaran, kalau apapun alasannya. Tapi memang ada dua kasus. Satu memang kebablasan karena ketiduran, tidak sengaja. Tapi yang modus itu biasanya dilakukan oleh orang yang selalu menggunakan kereta itu. Jadi yang commuting setiap. Jadi mereka paham nih ya? Mereka paham di mana kelemahannya, celahnya. Nah, ini mungkin yang harus diberikan efek jera. Dan saya pikir aturan ini patut diberlakukan untuk supaya terjadi efek jera. Tetapi yang penting itu adalah sosialisasi. Ya, sosialisasi itu harus selalu dilakukan karena paling tidak penumpang tahu, ya, dan juga para yang membuat modus ini juga tahu ya bahwa ini akan diberlakukan gitu. Kan maksudnya ini kan bukan soal dendanya. Maksudnya adalah supaya efek jera ya. Efek jera, tidak terjadi orang yang melakukan keuntungan, mencari keuntungan dengan adanya tarif parsial. Ya, dengan tarif parsial kan berarti kalau dia sampai di kota tertentu seharusnya bayar rupiah tertentu, tapi dia bisa bayar sebelumnya. Dan juga kerugian satu lagi adalah kalau kursi itu adalah akan digunakan oleh penumpang selanjutnya. Itu kan menjadi konflik ya, kalau ada orang yang masih di situ dan mereka yang kebablasan itu apakah taruh di restorasi atau di mana, itu yang menjadi kesulitan PT KAI. Jadi memang saya pikir harus diterapkan. Tapi kan Bu, ternyata kalau kita lihat Ibu, bahkan dari Januari hingga saat ini saja total sudah ada 58 kasus serupa nih. Jadi nampaknya PT KAI melihat ini sebagai modus begitu ya Bu. Tapi tadi kalau kita wawancara dengan beberapa penumpang, ada yang merasa dirugikan juga bagi mereka yang mungkin tidak sengaja. Nah, menurut Ibu sebenarnya aturan ini tepat nggak sih kalau diberlakukan bagi semua penumpang? Kalau aturan tetap harus bagi semua penumpang, ya. Nah, kalau kebablasan dan itu memang bisa dibuktikan, gitu ya, kan agak sulit ini dibuktikan itu. Betul. Nah, itu kalau memang bisa dibuktikan, oke lah, mungkin bisa dimaafkan, misalnya lansia atau gimana mungkin ya. Tapi menurut saya itu sedikit. Lebih banyak orang yang lebih modus ya. Kalau tadi 58 kasus di tahun ini, menurut saya sih nggak tahu ya statistiknya kayak apa, tapi lebih ke modus. Jadi kalau penerapan harus diterapkan ke semua. Karena kedisiplinan ya, jadi bagi semua gitu disiplin ya. Namun ya itu mesti PT KAI juga harus mempelajari gitu, seperti apa sih. Karena itu kerugiannya satu lagi itu tempat duduknya mungkin bisa digunakan oleh orang lain. Haknya orang lain kemudian digunakan secara dan itu bisa menjadi konflik. Oke, nah kalau kita melihat dari sisi denda dan juga sanksinya Bu, dendanya adalah 2 kali biaya tiket, bahkan harus dibayarkan 1 kali 24 jam. Melewati batas itu, penumpang yang kemudian sengaja kebablasan begitu ya, harus tidak diperbolehkan naik kereta selama 90 hari. Tepat tidak sih atau justru berlebihan? Ya, kalau saya kan tadi katakan kalau bisa ada masa sosialisasi. Jadi denda itu adalah di sosialisasi entah berapa, 2 bulan, 3 bulan, denda itu masih misalnya hanya membayar tarif kekurangan. Tapi selanjutnya uji coba gitu ya? Uji coba, seperti uji coba. Jadi selanjutnya sih harusnya namanya denda ya seperti itu, 2 kali. Dan kalau ada lagi modus lagi dilakukan lagi, ya patut juga sih ada tidak boleh naik kereta. Cuman menurut saya itu juga ada diterapkan juga kan di yang kriminal. Ya ada yang pelecehan apa segala macam ya. Dan itu bisa diterapkan karena pembelian tiket kan sudah pakai KTP, sudah pakai NIK, dan database PT KAI saya rasa sudah cukup bagus untuk itu. Jadi kalau menurut saya sih 3 bulan pertama, bisa entah berapa bulan ya, dalam masa sosialisasi jangan dulu diterapkan denda. Tapi tarif yang kekurangan tetap harus dibayar. Jadi membayar tarif yang kemudian dilewati itu saja ya Bu ya, jangan 2 kali denda. Alasannya Bu? Dalam rangka sosialisasi, supaya tahu dulu gitu. Jadi itu diumumkan, karena ini kemarin kan menurut saya kurang ya. Sosialisasinya kurang. Jadi saya pun baru tahu dari media sosial ketika itu sudah diterapkan. 3 Agustus kemarin ya? Iya, 3 Agustus yang lalu. Iya, saya itu sih. Oke, tapi kalau dari Ibu sendiri catatan bagi kebijakan baru ini, tadi Ibu sampaikan ternyata ini juga baik juga diterapkan tidak hanya bagi mereka, para penumpang yang kebablasan saja, tapi juga bagi kasus-kasus lainnya, misalnya kriminal. Nah, mungkin catatan Ibu mengenai kebijakan ini dan untuk PT KAI? Iya, memang kalau kriminal atau misalnya pelecehan dan sebagainya kan sudah diterapkan. Itu sudah diterapkan, jadi kalau ketahuan
melakukan itu mereka disuspend 90 hari kalau nggak salah. Saya tidak terlalu detail ya, tetapi sudah diterapkan seperti itu. Dan ini sepertinya mau diterapkan juga untuk yang kasus yang modus kebablasan modus ini ya. itu. Ya karena banyak pihak yang justru mempertanyakan, emang ada ya orang-orang yang justru sengaja seperti ini loh Bu? Ya ternyata ada ya. Saya juga mempertanyakan itu. Loh ternyata ada ya yang sengaja. Karena memang tarif berbeda itu, tarif parsial itu. Jadi mereka mengambil keuntungan, terutama bagi yang ulang alik ya, yang selalu seminggu sekali misalnya, atau sebulan sekali pulang kampung, lalu pulang Sabtu, kembali hari Senin gitu. Jadi mereka sudah tahu kelemahan-kelemahan PT KAI gitu. Oke, ini kan menjadi kedisiplinan ya Bu ya. Tapi ada juga tadi masukan dari Bu Siti, salah satu penumpang. Seharusnya tidak hanya kemudian informasi menuju ke stasiun tujuan ini diinformasikan melalui speaker saja, tapi mungkin ada baiknya karena PT KAI sudah punya data, langsung secara personal diingatkan satu persatu. Ini sebenarnya bisa diberlakukan nggak? Bisa kalau lagi sepi. Oh, oke. Kalau lagi peak, lagi sepi, lagi rame ya, saya rasa susah ya. Tapi pengumuman itu kan kalau di kereta kan selalu diumumkan bahwa akan berapa ini lagi kita akan berhenti di stasiun mana gitu. Tapi kalau lagi sepi boleh aja, karena kan si kondekturnya sudah punya ya datanya di ininya kan. Sekarang juga tidak ada sobek-sobek kartu gitu ya. Jadi informasi ada siapa di ini ada semua gitu. Lengkap ya. Ya, tapi kalau lagi rame agak susah. Okay. Artinya dari segi aturan kebijakan dan juga sanksi dendanya menurut Bu Ellen sudah tepat? Sudah tepat diterapkan asalkan ada sosialisasi. Sip, baik. Terima kasih banyak Bu Ellen. Itu tadi pemirsa cukup lengkap ya. Jadi memang tujuannya karena memberikan efek jerah. Mau setuju atau enggak, terima enggak terima, ini namanya efek jerah bagi para penumpang yang menggunakan ini sebagai modus bagi mereka yang akan membayar lebih. Jadi sekali lagi sudah berlaku pemirsa sejak hari Kamis kemarin 3 Agustus. Jadi perhatikan bagi Anda yang akan naik kereta nih, sebentar lagi banyak juga yang akan menuju ke Semarang dan juga ke Surabaya. Jangan tidur di saat menuju ke stasiun tujuan Anda ya, pasang alarm yang baik gitu ya. Dan juga mungkin kita ingatkan, kita diingatkan oleh penumpang di sebelah Anda karena sanksinya lumayan juga, 2 kali biaya perjalanan, bahkan juga hingga tidak diperbolehkan menggunakan kereta api jarak jauh selama 90 hari. Itu dia kebijakan baru dari PT KAI yang dianggap oleh pengamat transportasi sudah tepat diberlakukan untuk memberangus segala modus penumpang kebablasan menuju ke stasiun tujuan menggunakan kereta api. Kembali dulu ke Anda di studio, Rizky dan juga Ratih.